Hai, perkenalkan aku Atika Pitaloka, teman-teman bisa panggil aku dengan panggilan Tika. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, gimana kabar teman-teman pada sehat-sehat kan? Semoga tetap bisa jaga kebersihannya dan tetap sehat terus. Jangan lupa minum air putih. Nah, untuk materi kali ini aku bakalan ngejelasin, nah aku share screen dulu ya. Ini mengenai, nah ini dia. Aku bakal menjelaskan mengenai penemuan dalam sejarah manusia yang paling bermanfaat dan pada saat bersamaan juga menimbulkan bahaya. Nah, dari semua penemuan yang ada di muka bumi ini, aku tertarik sama dengan CFC atau freon yang bisa kita kenal sebagai freon ya. Nah, dapat dilihat pada gambar itu ada gambar planet bumi dan semprotan yang ada lambang beracun yang mana itu disemprotkan ke permukaan bumi. Berarti itu tanda apa ya? Nah, kita coba dulu. Pengertian dari klorofluorokarbon atau CFC adalah senyawa organik yang mengandung karbon, klorin, dan fluorin yang diproduksi sebagai turunan volatil metana, etana, dan propana. Pada dasarnya, bentuk dari zat CFC sendiri adalah zat gas. Penemuan ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Thomas Midgley pada tahun 1930. Jadi, freon dan CFC apa hubungannya? Nah, dalam alat pendingin terdapat aliran inhalasi yang dijadikan tempat masuknya gas CFC. Nah, gas CFC yang mengalir di tempat inhalasi inilah yang disebut dengan gas freon. Nah, apa aja sih manfaat dari CFC? Yang pertama, tahu gambar ini? Nah, benar. Ini itu adalah gambar AC. Ya, biasa kita pakai AC, air conditioner. Nah, seperti yang dijelaskan tadi mengenai freon, itu CFC itu ditaruh di instalasi dalam AC yang sebagai pendingin udara. Selanjutnya itu adalah bahan aktif pemadam kebakaran. Nah, dapat dilihat pada gambar itu ada botol pemadam kebakaran yang bisa teman-teman bisa temukan di setiap gedung-gedung gede. Yang paling dekat itu Pertamina kali ya. Nah, di dalam tabung ini itu ada CFC. Karena CFC itu senyawa yang memiliki suhu yang rendah. Suhunya cukup rendah sehingga dapat memadamkan api yang suhunya tinggi. Nah, selanjutnya itu ada kulkas atau refrigerator, yang mana sama dengan prinsip dari AC, CFC ini sebagai pendingin yang memiliki instalasi tertentu di dalam kulkas itu sendiri. Selanjutnya, CFC sebagai bahan pelarut, yang mana pada tempat-tempat kilang minyak atau industri-industri, itu CFC sebagai pelarut dan sebagai pembersih dari minyak. Nah, ini nih, manfaat CFC lainnya yaitu sebagai bahan pendorong. Bahan pendorong maksudnya yaitu CFC itu adalah senyawa yang memiliki tekanan yang cukup tinggi sehingga dia bisa menghamburkan suatu benda, maksudnya suatu senyawa, dan yang biasa kita gunakan itu seperti parfum, semprotan serangga, atau apa ya, yang semprotan lain deh yang pakai itu deodoran mungkin. Nah, dari semua manfaat ini nih yang kita gunakan setiap hari, setiap detik, kulkas pernah mati nggak? Enggak kan? Nah, maka dari itu, mulailah muncul gejala-gejala yang merusak lingkungan kita. Terutama siapa? Ozon. Ozon kita ini rusak karena CFC yang kita gunakan itu sudah sangat berlebih. Ya semua manusia pasti pakai ya kan? Nah, kenapa sih si CFC dapat merusak ozon? Nah, di sini aku jelasin. CFC itu kan ada, tadi aku jelasin klorofluorokarbon. Nah, berarti dia mengandung Cl atau klorin. Nah, ketika radiasi sinar ultraviolet itu di ketinggian lapisan stratosfer atau lapisan ozon, itu mengenai CFC, dan ketika dia terpapar CFC terpapar sinar ultraviolet ini, dia bakalan membebaskan si Cl-nya, dia bakalan ngebebasin si klorinnya. Sehingga jika senyawa ini mencapai lapisan ozon, nih, ketika Cl nih sampai ke lapisan ozon ini, akan si Cl itu akan bertindak sebagai katalis yang akan mengurai ozon. Ozon kan O3. Nah, ketika katalis nih, si Cl ini sebagai katalis, tahu kan katalis, suatu senyawa yang membantu mempercepat suatu reaksi. Jadi dia mempercepat
si ozon ini rusak, mempercepat si ozon ini berubah menjadi O2. Nah, maka dari itu tuh si ozon kita mulai tipis. Ozon mulai bolong-bolong. Nah, karena ozon tipis, ozon mulai bolong-bolong, mulai deh tuh ultraviolet ini langsung mempapar permukaan bumi. Jadi sinar ultraviolet yang aturannya dilindungi nih langsung tembus dia ke kulit kita seperti gambar ini. Nah, ini nih dia langsung tembus ke gedung-gedung, ke rumah kita. Tambah lagi ada lapisan efek rumah kaca ya kan. Nah, gitu. Jadi, jika nih sinar ultraviolet udah masuk nih ke permukaan bumi secara langsung tanpa ada perlindungan, berarti banyak mengakibatkan kerusakan genetika di permukaan bumi kita. Nah, seperti apa sih sinar ultraviolet yang merusak genetika permukaan bumi? Nah, ultraviolet itu sendiri bagi tubuh kita sendiri ya, seperti misalnya di bagian mata, kalau kita terpapar ultraviolet yang cukup lama, yang terus-terusan, itu bisa mengakibatkan katarak, sampai kanker, kulit kita bisa terbakar, dan kulit kita juga bisa kanker. Banyak produk-produk yang udah ngeluarin kalau dia tuh pakai SPF ya, yang anti sinar ultraviolet itu. Nah, sebaiknya kan kita melindungi nih permukaan bumi kita. Sampai kapan sih bertahannya si lapisan ozon ini? Untuk berapa tahun lagi sih dia masih bisa bertahan melindungi kita dari sinar ultraviolet langsung? Maka dari itu, teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa aku ambil ya dari si CFC ini, dia itu sangat bermanfaat bagi kita, sangat-sangat bermanfaat. Bayangin aja kalau nggak ada AC, ya sih masih ada kipas ya. Kalau nggak ada kulkas aja dah, itu kan makanan kita nggak bisa awet, makanan kita nggak bisa minum air dingin gitu kan. Nah, maka dari itu bijak aja kita menggunakan penemuan yang udah ditemukan sama bapak-bapak penemu kita. Kita harus bijak, seperti semprotan. Coba deh parfumnya pakai yang minyak aja, yang biang gitu loh, yang nggak disemprot lagi. Terus AC-nya jangan dihidupin 24 jam, kurang-kurangin pakai AC. Maka dari itu, jadi penemuan ini sangat bermanfaat, tapi tergantung kita bijak nggak menggunakannya. Mungkin karena, jadi ini ya, waktu kita itu kan pendek ya, jadi aku nggak bisa jelasin lagi yang lebih banyak, mungkin cukup dulu. Tapi sebenarnya sih penemuan yang bermanfaat dan juga berbahaya itu masih banyak lagi. Contohnya heroin yang dulunya niatnya itu mulia banget sebagai obat, sekarang jadi merusak bagi orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya gitu ya. Mungkin kita bahas di lain waktu atau di lain video. Nah, sekian dulu dari aku, Atika Pitaloka. Dadah. Thank you ya udah nge-view. Aku stop. Bye. Assalamualaikum.